saya akan membahas tentang alat tes Stanford Binet. Alat tes ini salah satu dari alat tes IQ yang paling terkenal dan digunakan secara luas dalam psikologi. Tes ini dirancang untuk mengukur intelektual individu, mencakup berbagai aspek kecerdasan seperti penalaran, pemahaman verbal, dan pemecahan masalah. Berikut penjelasannya. Kita mulai dari sejarahnya. Sejarah Stanford Binet dikembangkan pertama kali oleh Alfred Binet dan Theodore Simon pada awal abad ke-20 untuk mengidentifikasi anak-anak di Prancis yang membutuhkan pendidikan khusus. Lalu disempurnakan di Amerika Serikat oleh Lewis Terman, seorang psikolog dari Universitas Stanford pada tahun 1916. Dari sinilah nama Stanford Binet berasal. Tes ini telah direvisi beberapa kali untuk mencerminkan perkembangan teori kecerdasan dan menyesuaikan dengan populasi modern. Revisi terbaru dikenal sebagai Stanford Binet Intelligence Scales. Tujuan dari tes Stanford Binet ini, yang pertama itu adalah mengukur IQ individu. Yang kedua, mendiagnosis gangguan perkembangan. Tes ini dapat membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan khusus pada anak-anak maupun orang dewasa. Yang ketiga, penelitian psikologi. Tes ini sering digunakan untuk mempelajari hubungan antara kecerdasan dan berbagai faktor lainnya. Stanford Binet ini memiliki beberapa komponen, yaitu pemikiran cairan, yang dimana kemampuan memecahkan masalah baru dan berpikir secara abstrak. Yang kedua, pengetahuan atau knowledge, pemahaman dan informasi yang dimiliki individu berdasarkan pengalaman dan pendidikan. Yang ketiga itu pemrosesan kuantitatif, kemampuan menangani konsep angka dan pemecahan masalah sistematis. Yang keempat itu pemrosesan visual spasial, kemampuan memahami dan mengelola hubungan antara objek dalam ruang. Yang kelima itu memori kerja, kemampuan menyimpan dan memanipulasi informasi dalam pikiran untuk waktu singkat. Format tes. Tes ini dirancang untuk digunakan pada anak-anak hingga orang dewasa, mulai dari rentang usia 2 tahun sampai dengan 85 tahun ke atas. Tes ini dilakukan secara individu sehingga memungkinkan penyesuaian dengan kebutuhan peserta. Berisi berbagai jenis soal termasuk pertanyaan verbal, tes visual dan manipulatif, dan tugas memori. Tes ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya itu dapat mengukur berbagai aspek kecerdasan, cocok untuk berbagai rentan usia, akurat dalam mendiagnosis individu dengan kebutuhan khusus. Kelemahannya itu membutuhkan waktu lama untuk pelaksanaan, memerlukan psikolog yang terlatih untuk administrasi dan interpretasi, dan hasil dapat dipengaruhi oleh faktor luar seperti kecemasan atau motivasi individu saat tes. Terima kasih.